Selamat siang Pak Agusto yang terhormat. Ya, sesama teman bisa saling membantu nggak apa-apa ya. Salam kompak selalu. Dari teliti aku, perenungan pribadiku dari Injil Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36, pilihan Pak Agusto perikopnya berjudul Kasihilah musuhmu. Setiap orang ada rasa egoisnya. Egois itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu hal yang manusiawi menurutku. Bila orang tidak mempunyai rasa egois sama sekali, atau misalnya terlalu murah hati dalam memberikan segala sesuatu buat orang lain, akibatnya bisa terjadi apa? Bisa jadi dimanfaatkan orang lain, atau mungkin bahkan orang lain menginjak-injak diri kita. Bahkan akhirnya kita jadi pihak yang dirugikan. Di dalam Injil ini, Yesus mendobrak pemahaman konsep orang Yahudi yang pada saat itu menganut dan mengikuti dengan taat aturan mutlak dari hukum Taurat. Hukum Taurat yang ada menuliskan sesuatu yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti itu. Jadi mereka budayanya menganut pemahaman saat itu merasa bila terjadi ketidakadilan atau kerugian atau kesakit-hatian atau sesuatu konflik gitu yang dirasa merugikan, mereka masing-masing pihak itu merasa perlu mencari keadilan, perlu untuk ada sisi pembalasan, ada unsur ganti rugi. Jadi hal ini bukan berarti hanya soal materi atau kerugian luka fisik atau apa, tapi di dalam diri perasaan hati mereka merasa dirugikan, seperti mereka misalnya ada rasa kesal, sakit hati atau dendam. Jadi dengan dicarinya keadilan yang terbaik, jalan keluar itu terlampiaskan dengan baik, rasa hati mereka jadi lega gitu, terbayarlah istilahnya. Namun Yesus mengajak kita untuk bersikap yang sebaliknya, bukannya membalas kejahatan musuh kita, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan dan mendoakan musuh kita, bukannya membenci musuh kita tapi mendoakan. Mendoakan musuh kita dan membalas kejahatan dan kebaikan itu sebenarnya adalah suatu metode khusus, bukan hanya suatu ajaran atau perkataan atau perintah semata dari Tuhan Yesus, tapi itu adalah suatu metode khusus. Jadi walaupun kita nggak dengan segenap hati mendoakan musuh kita untuk kebaikan dengan tulus gitu ya, supaya dia terjadi hal-hal baik terhadap musuh kita tapi itu sudah terhitung. Jadi kita berdoa tentang kebaikan untuk musuh kita, Tuhan sudah pasti dengar, dan itu doa dalam nama Yesus itu selalu berefek baik, selalu menghasilkan suatu buah roh yang baik. Akibatnya pasti baik, bisa diterapkan dan dicoba sendiri masing-masing dan tes rasakan akibatnya. Yesus mengajak kita untuk bisa mengampuni, memaafkan, lebih murah hati lagi, tidak egois, maksudnya untuk kepentingan diri aja. Kita lebih memikirkan kepentingan orang lain. Dan lebih ada sisi menerimanya. Bukan berarti kita disakitin, dilukain, dirugikan, dipinjemin duit nggak bayar orang gitu ya. Itu kita menerima aja, tapi maksudnya ada sisi menerima yang tidak bisa diubah. Terkadang kita udah berusaha banget untuk memperoleh jalan keluar dari suatu masalah dengan cara seadil-adilnya, tapi ujung-ujungnya kadang kala gitu ada sisi kita perlu menerima. Kalau misalnya kesalahan itu, konflik itu masih dalam batas toleransi, masih bisa wajar gitu ya, kita berusaha sekali untuk bisa berbesar hati, berlapang dada untuk dapat memaafkan. Kalau misalnya kita nggak bisa memaafkan, sampai kapan konflik terus berlanjut, bisa sampai 7 turunan atau bisa kehidupan yang selanjutnya mungkin itu masih balas-balasan terus gitu ya. Jadi bila misalnya ada dua pihak yang saling berkonflik, memilih jalan damai, diselesaikan secara baik-baik, itu akan lebih lebih lancar mungkin ya, lebih
perasaan masing-masing juga lebih terlindungi, nggak saling menyakiti terus, balas-balasan terus, makin memperparah konflik mungkin seperti itu. Lalu ada perenungan lagi. Ayat 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya, kalau yang aku dapat dari ayat itu, bila kita hanya berbuat baik kepada sesama kita, kepada orang-orang yang seiman kita, apa artinya? Apa istimewanya maksudnya? Semua orang pun bisa melakukan hal demikian. Orang yang tidak mengakui Tuhan, maksudnya orang ateis pun mungkin bisa. Kalau bisa dibaikin, dia balas baik lagi. Tapi kalau kita bisa mengasihi musuh kita lebih dewasa dalam iman dan lebih bijaksana. Ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Menurut tafsir kitab suci Katolik yang aku punya, kalimat dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maksudnya ini naskah Yunani sendiri itu sukar mengerti dan menerjemahkan. Jadi ini berupa perkiraan aja. Bisa juga kalimat ini divariasi dengan sekali-kali tidak putus harap bahwa akan dibalas oleh Allah. Kalimat variasi lain dengan tidak putus harap terhadap siapapun. Yang kutangkap dari ayat 35 setelah perenungan, bila kita murah hati secara porsi yang benar dan pas ya, kita tidak akan kekurangan berkat. Jangan takut bahwa kita akan kekurangan berkat kalau kita banyak memberi. Kan kalau kita memberi pun kita pakai logika juga dan senyamannya hati kita, tidak usah dipaksakan. Tapi kalau gerakan hati kita harus memberi, berarti emang orang lain itu yang mungkin lebih memerlukan berkat itu daripada kita. Bila orang tersebut tidak dapat membalas kebaikan yang kita beri itu, kebaikan hati kita, Tuhan pasti akan membalas perbuatan baik yang kita kerjakan dengan tulus, karena hukum tabur tuai itu selalu berlaku. Tuhan itu adil, segala sesuatu tercatat di dunia roh. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Menabur dalam kebaikan ya pasti menuai berkat. Pasti kalau menabur dalam dosa gitu ya, menuai kebinasaan itu ya pasti gitu. Demikianlah sharingku. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Stay blessed.